hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama kembali. Sebelum mulai beribadah pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Yuk teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Carol mau mengundang teman-teman Carol untuk memuji Tuhan bersama-sama. Hai teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman, sudah siap ibadah? Yuk kita berdiri dan memuji Tuhan Yesus baik. Teman-teman, aku ini mengingatkan kita, Tuhan Yesus baik sama kita, tidak meninggalkan kita, dan anak-anak harus bersyukur ya. Iya, benar sekali Jody. Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Bahkan Tuhan rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama bersyukur dan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta
baik dalam suka maupun duka. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Benar kan teman-teman? Nah, kalau seperti itu, kita harus berserah dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Ya teman-teman, masih dengan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah, ternyata Tuhan itu baik ya. Jadi ingat ya teman-teman, kita harus percaya dan taat kepada firman Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. See you next time teman-teman. Baik, teman-teman bisa boleh duduk kembali lagi. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. See you next week. Hai adik-adik, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya di sana. Lose yakin Tuhan kita sama-sama memelihara kita dimanapun kita berada. Adik-adik, pagi ini Lause juga yakin semua adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh izinkan kami sekolah minggu secara online.
Tuhan, tolong hati dan pikiran kami supaya ketika mendengarkan firman Tuhan, berikan hati yang sungguh-sungguh mendengar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang baik. Amin. Adik-adik, sebelumnya Lause mau ajak adik-adik ingat firman Tuhan minggu lalu. Ayo, kalian masih ada yang ingat gak nih? Nah, sekarang Lause mau ajak adik-adik semua mengingatnya bersama. Minggu lalu kita belajar tentang Tuhan kita yang hebat dan berkuasa, yang menimpakan banyak tulah kepada orang Mesir, adik-adik. Adik-adik, kenapa ya Tuhan mendatangkan tulah-tulah itu ke Mesir? Itu karena Raja Mesir, yaitu Firaun, keras kepala, tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang membebaskan bangsa Israel. Nah adik-adik, ada yang masih ingat gak sih tulah apa aja? Kalau adik-adik ingat, ada banyak tulah yang Allah pakai di depan orang Mesir. Ada air menjadi darah, ada tulah katak, ada nyamuk, ada lalat pikat, ada penyakit sampar, dan masih banyak lagi. Bahkan yang terakhir, Tuhan itu mendatangkan gelap gulita. Gelap. Takut gak sih adik-adik? Ya, pasti takut, serem. Semua tulah itu pasti menyeramkan adik-adik kalau terjadi di hadapan kita. Tapi adik-adik, Tuhan tidak ingin umatnya merasa takut. Kenapa ya? Karena Tuhan berjanji akan menyelamatkan mereka. Ketika terjadi tulah-tulah menyeramkan itu, Tuhan melindungi bangsa Israel. Itu karena Tuhan sayang banget sama mereka. Seperti orang tua yang sayang sama kita, Tuhan itu juga sayang sama bangsa Israel. Tapi waktu itu bangsa Israel belum benar-benar bebas dari bangsa Mesir. Raja Firaun itu masih keras kepala, gak mau nurut sama Tuhan. Waduh, bisa gak ya bangsa Israel akhirnya bebas dari tanah Mesir? Apa Tuhan tidak sanggup membebaskan bangsa Israel dari cengkraman Raja Firaun? Adik-adik, rupanya Tuhan itu punya rencana bagi bangsa Israel. Dan saat itu Allah memakai Musa untuk mengumpulkan seluruh pemimpin bangsa Israel. Dan saat itu Musa berkata demikian. Cepat berkumpul kemari. Ada pesan dari Allah. Allah akan menghukum orang Mesir. Anak laki-laki pertama dari setiap keluarga Mesir akan dibunuh. Tetapi jika kita mengoleskan darah dari anak domba yang sempurna pada tiang pintu rumah kita, kita akan selamat. Pada waktu itu terjadi, Tuhan Allah kita akan membebaskan kita semua, sehingga kita bisa beribadah pada Tuhan. Inilah hari Paskah. Kalian harus merayakan hari ini setiap tahun. Setelah pertemuan itu adik-adik, bangsa Israel diam-diam mulai menyiapkan diri mereka. Musa menyuruh setiap keluarga mencari anak domba yang paling baik. Hai bangsa Israel, tidak ada orang Mesir yang boleh mendengar berita ini. Kalian masing-masing keluarga harus berbagi tugas. Para ayah akan menyembelih anak domba itu, lalu mengoleskan darahnya di tiang-tiang pintu rumah mereka.
para ibu akan bertugas memasak daging anak domba itu, membuat roti, dan menyiapkan sayur pahit. Setiap keluarga akan cepat-cepat memakan makanan Paskah ini dan bersiap-siap meninggalkan Mesir. Akhirnya adik-adik, hari itu terjadi. Di malam yang sunyi dan gelap, terdengar tangisan di seluruh tanah Mesir. Allah melangkah ke setiap daerah-daerah di negeri Mesir dan membunuh putra sulung dari setiap keluarga orang Mesir. Bahkan putra sulung dari Raja Firaun pun mati adik-adik. Malam itu menjadi malam yang sangat mengerikan bagi orang Mesir. Akan tetapi adik-adik, pada malam itu malah menjadi malam yang menggembirakan bagi orang Israel. Tuhan melewati setiap pintu rumah yang Allah lihat ada darah anak domba yang sudah dioleskan tadi adik-adik. Allah menyelamatkan umatnya dari kematian dan siap memimpin mereka menuju kebebasan dari bangsa Mesir. Dan pada malam itu Raja Firaun memanggil Musa dan Harun untuk datang kepadanya. Dan Raja Firaun berkata, "Pergilah sekarang, bawalah bangsa Israel dan semua hewan mereka. Pergilah dan layanilah Tuhan." Adik-adik, sebelum mereka pergi, orang Israel ini meminta dari orang Mesir kain-kain dan barang-barang yang terbuat dari perak dan emas. Orang Mesir memberikan kepada orang Israel semua yang diinginkan, sebab Allah membuat orang Mesir mau memberikan apapun yang orang Israel perlukan. Lihat adik-adik, Allah memenuhi janjinya untuk memelihara umatnya. Allah membawa umatnya kembali dan mengizinkan mereka untuk beribadah kepadanya. Di malam itu juga ada 600.000 orang laki-laki Israel berjalan keluar dari Mesir. Beserta dengan istri dan anaknya, para kakek dan nenek juga ikut berjalan keluar dari Mesir. Mereka semua membawa segala miliknya bersama dengan mereka keluar dari Mesir. Luar biasa ya adik-adik penyertaan Tuhan. Dan pastinya adik-adik, malam itu menjadi malam Paskah. Tuhan pun ingin orang Israel mengingat hari Paskah itu adik-adik. Kenapa? Bagaimana Tuhan ingin supaya mereka mengingat hari Paskah itu? Karena Tuhan Allah sudah menyelamatkan mereka dari tulah yang mematikan, sekaligus membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah hari Paskah. Dan Tuhan mau bangsa Israel mengingat dan percaya bahwa Tuhan itu baik dan menyayangi mereka. Adik-adik, dari cerita tadi, Rosa mau tanya nih, gimana ya caranya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel? Apakah dengan menyuruh bangsa Israel berperang? Atau dengan darah anak domba? Betul adik-adik, Tuhan menyelamatkan Israel dengan darah anak domba. Bukan Israel yang berperang melawan Mesir, tetapi Allah lah yang berperang dan Allah lah yang menghukum Mesir karena dosa mereka. Tapi bangsa Israel juga tidak sempurna adik-adik. Oleh sebab itu mereka juga perlu darah anak domba.
perlu korban domba yang tidak bercacat, tidak jelek, domba yang paling baik. Itu sebagai penebus dosa mereka. Darah itu dicurahkan sehingga umat Allah bisa terbebas dari dosa dan keluar dari tanah Mesir. Itulah Paskah bagi orang Israel. Adik-adik, seperti Tuhan ingin bangsa Israel percaya kepadanya, demikian juga Tuhan mau kita umat-umatnya juga percaya kepadanya. Tapi gimana caranya? Caranya adalah melalui kisah-kisah di dalam Alkitab. Saat ini adik-adik sudah mendengar cerita tentang Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan kita itu hebat adik-adik. Tuhan itu sanggup menyelamatkan bangsa Israel itu. Dan Allah yang sudah menyelamatkan bangsa Israel itu juga sanggup menolong dan menyertai kita di hari ini adik-adik. Adik-adik, mungkin kita tidak seperti bangsa Israel yang ditindas dan disiksa oleh Raja Firaun. Tapi adik-adik, sebenarnya kita juga tetap butuh pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Sebab tanpa Tuhan, kita hanyalah orang-orang berdosa yang harusnya dihukum. Akan tetapi, Allah itu sungguh setia dan baik kepada umatnya. Ribuan tahun yang lalu, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, peristiwa Paskah itu terjadi sekali lagi dalam sejarah adik-adik. Kali ini bukan darah anak domba biasa, tetapi darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, Tuhan Yesus rela mati di salib karena cintanya kepada kita semua. Tuhan cinta kita adik-adik. Kalau Tuhan udah cinta dan sayang sama kita, mau gak adik-adik sayang juga sama Tuhan? Mau ya adik-adik? Gimana sih tapi caranya ketika kita mau sayang sama Tuhan? Salah satu caranya adalah dengan mau berdoa adik-adik. Berdoa tiap hari kepada Tuhan. Atau kalau adik-adik sudah bisa membaca, adik-adik juga bisa membaca Alkitab. Kalau adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, adik-adik bisa minta tolong papa dan mama dan atau keluarga yang ada di rumah supaya membacakan Alkitab atau membacakannya bersama-sama. Dan itulah cara-cara sederhana supaya kita menunjukkan kalau kita itu sayang sama Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan yang begitu baik adik-adik. Tuhan yang menolong bangsa Israel di dalam setiap kesulitan mereka. Dan demikian juga Tuhan akan menolong kita seperti Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan bahkan sudah rela mati buat kita, menyelamatkan kita dari dosa adik-adik. Makanya adik-adik, yuk kita percaya kepada Tuhan kita. Kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan setiap kerinduan kita. Makanya adik-adik, yuk kita sama-sama percaya kepada Tuhan kita. Nah adik-adik, hari ini Lause mau ajak adik-adik buat menghafalkan satu ayat. Semoga ayat ini bisa menolong kita semua supaya terus ingat bahwa Tuhan itu baik dan kita juga bisa percaya kepada Tuhan yang pasti bisa menolong kita. Yuk kita hafalin ya ayat hafalannya dari Nahum pasal 1 ayat yang ke-7a. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan.
Sekali lagi ya, Nahum pasal 1 ayat 7a. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Nah adik-adik, semoga ayat ini bisa sama-sama kita ingat dan supaya terus mengingatkan kita bahwa Tuhan kita itu baik. Yuk adik-adik, sekarang Lause mau pimpin kita di dalam doa ya. Adik-adik bisa tutup mata, lipat tangan, berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih kalau Engkau sudah menyelamatkan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kasih Tuhan yang begitu besar buat kami, yang sayang kepada kami, seperti Engkau telah sayang kepada bangsa Israel. Tuhan, ajar kami untuk percaya bahwa kami punya Allah yang sama, yang dapat menolong kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Sekali lagi Tuhan, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya buat Pastor Elsha yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini ya. Anak-anak senang dengar-dengaran firman Tuhan? Yang senang angkat tangan? Yang senang tepuk tangan? Iya. Oke, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Saatnya kita mau mengerjakan aktivitas ya. Kita lihat ya, aktivitasnya yang mana? Bagaimana kita melakukannya? Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita lihat sama-sama ya. Aktivitas kita hari ini, aktivitas rumah nomor 5 ya. Gambarnya yang seperti ini ya. Nanti anak-anak di rumah boleh baca lagi ya. Sama papa, mama, cerita tentang hari ini. Demikian juga bagian yang ini. Nah sekarang kita akan bersama-sama mengerjakan halaman baliknya. Yeay. Bagaimana kita mengerjakannya ya? Yuk kita pelajari bersama-sama ya. Baca petunjuknya. Bagaimana Allah menyelamatkan umatnya? Gunakan pensil warna merah untuk mewarnai darah pada ambang pintu ini. Jadi kalau tadi anak-anak belajar bagaimana orang Israel mereka selamat dari kematian anak-anak sulung. Nah, orang Israel nih harus di ambang pintunya diolesi darah anak domba ya. Jadi nanti bagian yang putih-putih ini anak-anak boleh mewarnai dengan warna merah. Betul sekali ya, merah. Oke? Nah, kita bisa warnai bagian yang ini ya. Darah anak domba berwarna merah. Jadi kita sama-sama mewarnai bagian ini dengan warna merah. Oke. Nah, semuanya ya, yang bagian putih-putih anak-anak dapat mewarnainya dengan warna merah. Nah, seperti ini ya. Diselesaikan sampai selesai ya. Warna merah. Ada bagian yang kecil di sini, ada bagian yang ini juga ya. Nah, diwarnain. Good, siapa yang sudah pandai mewarna? Ya, nah selesai ya. Semua berwarna merah. Jadi anak-anak di rumah boleh mewarnai bagian yang putih tadi dengan warna merah. Good job. Oke, sekarang kita lihat di bagian sebelahnya. Bagian yang di sebelahnya, mari kita baca petunjuk ya. Masa bacain ya. Yesus adalah juru selamatku. Sambunglah titik-titik di bawah ini dan warnai daun-daunnya. Wow, kita diminta untuk
tracing ya, menghubungkan garis putus-putus, lalu daun-daunnya, gambar salibnya kita bisa warna ya. Yang pertama kita sambung dulu. Kita sambung salibnya dulu aja ya. Nah, ini ada garis-garisnya, diikutin, di tracing ya. Siapa di rumah yang sudah pandai menghubungkan garis? Yo, good, pinter. Ya, gambarnya disambung-sambungkan terus. Terus. Lanjut. Lagi. Naik ke atas pelan-pelan. Samping. Ke atas. Samping lagi. Selesai salibnya ya. Nanti di salib ini anak-anak boleh mewarnai, boleh warna merah ya, kuning boleh. Lalu juga bagian daun-daunnya sama, juga di tracing, dihubungkan lalu nanti diwarnain, gitu ya. Oke? Ya, jika anak-anak sudah menyelesaikan aktivitas ini, poinnya bernilai 30 poin. Ada aktivitas yang kedua, lembar yang kedua. Wow. Di sini anak-anak akan membuat gantungan ya. Gantungan bisa di pintu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunting setiap bagiannya ya. Lalu nanti di tengah kita lipat bagian lingkar, kita akan juga gunting. Oke? Yuk kita lakukan bersama-sama. Anak-anak di rumah boleh minta bantuan mama atau papa untuk mengerjakannya ya. Yang pertama, mari kita gunting terlebih dahulu. Oke, semua sisinya sudah digunting. Sekarang kita mau gunting bagian yang lingkaran besarnya ya. Bagaimana caranya? Seperti ini. Ini bagian tengah, lipat dulu sedikit. Nah, lalu kita gunting. Setelah itu guntingnya dimasukin. Nah, seperti ini. Kita tinggal digunting. Ikuti garisnya ya. Ikuti garis lingkarannya. Anak-anak boleh minta bantuan mama atau papa ya. Gunting pelan-pelan. Iya, seperti ini. Oke, selesai satu ya. Wah, berlubang ya. Oke, kita coba yang satunya ya. Sama. Yang satunya juga kita lipat sedikit. Lalu kita gunting bagian tengah. Nah, seperti tadi ya. Kita gunting lagi. Nah, selesai. Yeay. Lalu di sini kita akan menuliskan Allah menyelamatkan apa? Melalui darah anak domba waktu kisah bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Allah menyelamatkan bangsa Israel. Wah, anak-anak bisa minta tolong mama atau papa membantu untuk menuliskannya ya. Bangsa Israel. Nah, Kristus, Allah menyelamatkan siapa? Pada zaman ini, Tuhan Yesus menyelamatkan siapa? Ya, kita semua. Boleh tulis nama nih.
Misalnya nama Lause kan Lause Lanfang ya. Jadi Lause di sini tulis namanya Lause sendiri ya. Lanfang. Nanti anak-anak di rumah boleh tulis nama sendiri di sini ya. Minta mama atau papa. Jika sudah menuliskannya, kita akan melipat di bagian tengah yang ada garis putus-putusnya. Ya. Kita akan lipat seperti ini. Nah. Dilipat menjadi 2. Yeay, selesai. Saya singkirkan yang ini dulu ya. Nah, mari kita lihat bagian yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan terbuka. Jadi anak-anak boleh memberikan lem di setiap sisinya. Jadi seperti ini ya. Kasih lem ya, supaya dia menutup. Boleh double tip, boleh glue stick. Nah, nih seperti ini, ditempel. Nah, selesai. Jadi udah bolak-balik ya. Darah anak domba waktu perjanjian lama melambangkan darah Kristus ya, yang juga menyelamatkan kita. Nah, ini bisa kita letakkan gantungan ini di pintu, di gantungan pintu. Kita akan lihat ya seperti apa contohnya ya. Yuk kita lihat, kita tempel, kita gantung bersama-sama, oke? Nah, seperti ini ya. Kita gantung bersama-sama di pintu untuk mengingatkan kita kalau Allah menyelamatkan kita semua. Oke, aktivitas ini berjumlah 30 poin lagi. Selamat mengerjakan ya anak-anak. God bless you. Wah, kita udah sama-sama nih ya. Sudah dengar-dengaran firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah mengerjakan aktivitas, dan mungkin lanjut lagi ya aktivitasnya, mungkin tadi belum selesai ya. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan seperti kita bisa beribadah setiap hari Minggu ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan ya. Nah, anak-anak seperti biasa jangan lupa ya, aktivitas boleh dikumpulkan kepada guru mentor ya. Nah, kalau anak-anak hari ini menyelesaikannya, anak-anak akan mendapatkan bonus tambahan 20 poin. Yeay, good. Kalau belum selesai, boleh ditunggu sampai hari Rabu ya. Oke? Nah, kemudian jika anak-anak ingin memberikan persembahan untuk pelayanan sekolah minggu BCS, anak-anak, orang tua boleh memberikan persembahan dengan 2 cara. Yang pertama, transfer ke rekening BCA atas nama Lani. Atau yang kedua, melalui scan QRIS ya, GoPay atas nama Cornelia. Semua persembahan yang masuk akan dikelola, akan dihitung, dan akan dipakai untuk pelayanan Tuhan ya. Demikian saja informasi dari Lause Lanfang. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyikan satu pujian. To God be the glory. Gate that
one thing on my mind. The maker of all the universe is on my side, and if God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? He is my strength, He is my friend forever. God is for me, who can be against me? Yeah, man. God is for me. Looking out, it's a great big world. Where do I go? How do I fit in? Gotta keep this one thing on my mind. The maker of all the universe is on my side, and if God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? He is my strength, He is my friend forever. God is for me, who can be against me? When I just don't understand, God is for me. When life doesn't